sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau tanya, bagaimana keadaan kalian sekarang ini? Baik. Oke. Ibu minta semua tuliskan, gambarkan perasaan kalian masing-masing di kertas. Gambar masing-masing punya perasaan pada pagi hari ini. Oke, Ibu minta semua masing-masing tunjukkan dia punya perasaan masing-masing lewat kertas. Oh, ada yang Yeskia merasa gembira. Oh, ada yang sedih. Ada yang senang, ada yang cemberut. Oke. Silakan turunkan kembali. Nah, sebelum kita mulai dengan pelajaran, Ibu minta salah satu di antara kalian semua untuk memimpin doa. Ya, Ibu minta Rafael. Silakan. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita menghadap doa sebelum itu. Mungkinlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya sendiri, baik doa kami tertulis berdoa dengan apa putra dan ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari makanan masing-masing hingga kita sore ini dalam keadaan selamat. Sekarang kami ini bermohon terima kami awal kegiatan sebagai berakhir. Semoga dalam kami satukan dan perasaan Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, baik, terima kasih. Sekarang Ibu absen, mungkin ini hari ada yang tidak hadir? Ada? Oke, Ibu absen satu ya. Afika? Sakit. Albertus? Aduh. Cristiano? Baik. Ini hari ada yang tidak hadir. Kita lanjut supaya dengan perasaan kita tadi ada yang mengalami sedih, ada yang gembira, ada yang cemberut. Pada pagi hari ini Ibu mengajak kita semua untuk refleksi. Ini lepaskan pensil, ballpoint. Semua belajar mandiri dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, menjaga kebersihan dalam kelas. Yang ketiga, Saling menghargai dan menghormati. yang keempat, Semua aktif dalam kegiatan diskusi kelas. oke, itu kita lihat kembali kesepakatan kelas kita dengan yang minggu kemarin. Oke, sekarang sebelum itu kita masuk pada karena teman-teman tadi merasa sedih, ada yang cemberut, ada yang gembira, ada yang senang. Nah, sekarang kita semua lepaskan ballpoint
sini ibu sudah siapkan alat perangkat keras komputer dan fungsi dari alat perangkat keras komputer. Nah, di sini tolong diskusikan, tolong tentukan teman mana yang bagian, putuskan 2 orang yang ambil gambar beserta fungsinya. Yang kedua, tentukan teman yang bagian tulis. 1 orang bagian tulis dan sebentar 1 orang bagian baca. Jadi tolong perhatikan di sini. Di sini ini ada ibu sudah tentukan ada gambar atau tulisan perangkat keras sama fungsinya. Jadi 2 orang untuk mewakili kelompok ambil gambar, nama gambar sekalian beserta dengan fungsinya. Dan jangan lupa tali ini fungsinya untuk apa? Nah, kalau perhatikan, kalau misalnya ada teman yang sudah ambil, jangan lupa, karena di sini gambar ibu sudah kasih lubang, tinggal saja ambil, jangan lupa dengan tali, tinggal ambil tali, lalu masukkan tali dan diikat. Diikat maksudnya begini, supaya gambar atau nama yang perangkat keras dengan fungsinya jangan tercecer. Jadi supaya bisa tahu di dalam LKPD itu sudah tulis bahwa RAM itu misalnya salah satu alat perangkat keras. Di sini aku kasih contohnya adalah RAM. Untuk RAM ini misalnya dia punya fungsinya untuk apa? Nah, semuanya sudah ada. Dan yang teman yang bagian ambil tugas itu, yang tadi tugas yang ambil nama gambar dengan fungsinya itu, jangan lupa dengan tali. Sesudah itu langsung diikat begini, langsung diikat, kasih di teman yang bagian tulis. Sudah? Sudah paham? Sudah. Oke. Ibu minta kelompok 1 ke depan. 2 orang maju kelompok 1. Ya, silakan lihat di situ gambarnya itu. Misalnya tadi ada gambar berapa, semuanya tertera di papan. Silakan lihat. Sudah? Oke, silakan mulai kerja.
Ditampilkan ke layar monitor. Gambar nomor 9, speaker. Fungsi perangkat menghasilkan suara dari komputer seperti musik, menggunakan delay dan efek suara. Buatlah rangkuman kesimpulan dari aktivitas yang telah dilakukan secara profesional. Kesimpulan, speaker menghasilkan suara dari komputer, musik, delay dan efek suara. VGA memproses keluaran dari CPU untuk ditampilkan ke layar monitor. Sekian dan terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat kalian masing-masing. Kelompok 2. Hasil pencocokan gambar kategori perangkat lunak tersebut dalam kelompok nama perangkat dan fungsi perangkat. Nomor gambar 7. Nama perangkat berkode. Fungsi perangkat membaca berkode yang tercetak mengubah kode bak tersebut menjadi data elektronik dan mengirimkannya ke komputer dengan format data yang sederhana. Nomor gambar 2. Nama perangkat full. Fungsi perangkat menggerakkan pointer menjalankan program dan mengikuti kode. Buatlah rangkuman dan kesimpulan dari aktivitas yang telah dilakukan secara kelompok. Membaca berkode yang tercetak mengubah kode bak tersebut menjadi data elektronik dan mengirimkannya ke komputer dengan format data yang sederhana. Menggerakkan pointer menjalankan program dan memiliki objek. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, silakan. Kelompok 3. Terima kasih teman-teman buat waktu dan kesempatan yang sudah
memberikan hasil seperti kami. Dari hasil penjualan data, kategori perangkat keras terbagi dalam kelompok, nama perangkat dan fungsi perangkat. Gambar nomor 6, monitor. Fungsi perangkat menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, dan grafik. Gambar nomor 4, nama perangkat dan prosesor. Fungsi perangkat memproses segala bentuk informasi yang dimiliki oleh komputer dan juga memproses informasi yang dimaksud ke dalam komputer. Kesimpulan, monitor fungsinya menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik. Kesimpulan, prosesor memproses segala bentuk informasi yang dimiliki oleh komputer dan juga memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Sekian dan terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat saya. Sudah presentasikan dengan hasil diskusi masing-masing. Sekarang kita ambil kesimpulan itu adalah perangkat keras itu adalah perangkat yang perangkat komputer yang bisa disentuh atau bisa diraba. Contohnya tadi seperti apa? Mouse. Yang kedua, monitor. Yang ketiga, prosesor. Yang keempat, printer. Yang kelima, scanner. Yang ketujuh, keyboard. Itu ada berbagai macam alat perangkat keras. Nah, untuk beberapa alat perangkat keras itu tadi sudah tahu dia punya fungsinya untuk apa. Fungsinya untuk apa? Yang tadi kalau keyboard fungsinya untuk apa? Kalau keyboard fungsinya untuk apa? Kalau keyboard fungsinya untuk apa? Kelompok 1. Keyboard itu fungsinya untuk apa? Ayo. Untuk apa kelompok 1? Perangkat keras keyboard fungsinya untuk apa? Ayo. Kelompok 2. Ayo. Keyboard. Kelompok 4. Untuk apa? Untuk mengerti. Untuk kalau fungsi dari monitor itu untuk apa? Kelompok 3. Angka, grafik. Oke. Itu adalah fungsi daripada monitor. Nah, berarti ada juga dari perangkat keras itu namanya ada alat namanya mouse. Mouse itu fungsinya untuk apa? Kelompok 3. Menggerakkan printer, Menjalankan program dan memilih objek. oke. Kalau misalnya fungsi RAM, fungsi untuk apa? Fungsi RAM. Kelompok pada yang bisa jawab fungsi RAM. RAM. Ada yang bisa jawab? Kelompok 1. Kelompok RAM. Random access memory. Definisi? Untuk menyimpan data. Oke. Berarti kesimpulan tadi kita adalah perangkat keras komputer yang bisa disentuh dan bisa diraba. Tadi contohnya semua sudah tahu dan semua sudah tahu dia punya fungsinya masing-masing. Jadi ada dia punya fungsinya. Jadi kita tidak asal belajar. Bahan refleksi, Ibu mau tanya, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, yang kedua, apakah kalian kesulitan
berikut di buku paket halaman 21. Di buku paket halaman 21 untuk tugas kerja di rumah. Oke? Karena tadi untuk materi kita pertemuan berikut yang akan datang, materi untuk minggu depan kita belajar tentang perangkat lunak. Karena ini hari materi kita belajar tentang perangkat keras, berarti minggu depan atau pertemuan kita berikut belajar tentang perangkat lunak. Oke, karena tadi kita ini mulai dengan buka dengan doa. Sekarang Ibu minta kita tutup juga dengan doa. Ya, Ibu minta di antara kalian semua ada satu orang untuk memimpin doa. Ya, Bapak. Sekarang bagi anak-anak pemula lindungilah kami melengkapi maupun yang motor hingga bisa tiba di rumah kami semua dengan keadaan selamat. Semoga dengan kami satukan dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih untuk semua. Sampai jumpa untuk minggu depan. Terima kasih.